Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dari kelas 12 TKJ. Selamat menyaksikan. Halo everyone, saya di sini akan membahas materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin-poin pembahasan. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Langsung saja ke materi pertama, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran ataupun pengingkaran, baik itu hak maupun kewajiban warga negara? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan pelanggaran. Nah, di sini pelanggaran terhadap hak warga negara merupakan situasi di mana warga negara tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hal itu dapat terjadi akibat kelalaian atau pengingkaran kewajiban warga negara, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak warga negara itu sendiri. Contohnya, banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan karena faktor kemiskinan. Hal itu bisa disebabkan oleh program pembangunan yang kurang berjalan sebagai mestinya, atau bisa juga karena warga negaranya yang malas bekerja. Sedangkan secara umum, bahwa penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran itu karena ada faktor yang berasal dari dalam manusianya itu sendiri, yaitu faktor internal, dan ada juga faktor yang berasal dari luar daripada manusianya sendiri, itu faktor eksternal. Nah, faktor internal yang berasal dari dalam yaitu yang pertama, sikap mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya selalu diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan perilaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku nggak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati. Faktor eksternal. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Lanjut ke materi kedua, yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran cukup tinggi, seperti yang tadi sudah dijelaskan di materi pertama. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan di dalam rumah tangga. Keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Contohnya, yaitu penyerangan tempat peribadatan. 5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, yaitu perilaku plagiat dalam membuat karya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Banyak sekali bentuknya, dari sederhana sampai yang berat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, contohnya mencoret-coret dinding sekolah. 4. Melanggar aturan lalu lintas, contohnya tidak memakai helm, tidak membawa SIM, dan sebagainya.